Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah pagi hari ini kembali kumpul untuk melanjutkan bacaan kita, penelaahan kita terhadap kitab Kaifa Tutqinu An-Nahwa dari Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Dan tak lupa selawat dan salam terlimpah turut selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita masih pada bingkai majrurat, isim yang dijarkan di antara sebabnya adalah didahului oleh huruf jar, dan kita telah kenal huruf-huruf jar itu dan beberapa makna-makna yang terkenal dari setiap huruf jar di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan baca di sini tanqasimu huruful jari. Huruf jar itu ya memiliki pembagian. Yang pertama dia terbagi ila al-huruf allati tajuru az-zahir wal mutmar. Di mana si huruf jar ini memajrurkan isim zahir dan memajrurkan domir. Maksud memajrurkan domir di sini berarti mahal si domir tersebut ya. Mahal si domir di situ menjadi jer. Itu karena domir itu mabni, sedangkan isim zohir adalah isim yang selain domir. Gitu. Dia mu'rob, berarti lafalnya langsung majrur. Wahia dan huruf jar apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ba, dan juga lam. Ini dia bisa masuk ke isim zohir, bisa pula masuk ke domir. Contohnya yang masuk ke isim Zahir dan domir. Nah, yakni min. Ishtaraitu min Khalidin wa minka. Saya membeli dari Khalid dan darimu. Berikutnya ila zahabtu ila Khalidin wa ilaika. Kemudian an sa'altu anka wa an Muhammadin. Kemudian kita lihat di dalam ayat Al-Quran sekaligus i'rabnya. Hatta idza daraku fiha jami'a. Fiha huruf jar, fi masuk ke ha yang notabene-nya adalah domir, maka nanti domirnya adalah domir-domir mutasil di sini. Nah, bagaimana kita mengirab domirnya? Domirun mabniun fi mahalli jarin. Ingat, fi mahalli karena yang jarnya itu bukan lafaznya, melainkan mahal yakni posisinya begitu. Dan jar majrur harus kita katakan begini, wal jar wal majrur muta'alliqun bi fiil sebelumnya apa? Fiil sebelum fiha iddaraku. Nah, ya. Berikutnya, pembagian yang kedua dari huruf jar adalah huruf-huruf yang dia hanya menjarkan isim zohir saja. Berarti dia nggak masuk ke domir nih. Dia tidak masuk apa? Ke domir. Di antaranya adalah munzu, muz, hatta, kaf, wawu, yakni apa namanya? Huruf-huruf kosam begitu ya. Naam. Wawu dan rubba kemudian ta. Lihat di sini. Ma ra'aitu munzu sigharina. Nah, ya. Ini masuk ke isim zahir. Nggak bisa masuk ke domir. Muhammadun kal asadi. Ya. Nah, kalau sepertimu bagaimana? Muhammadun kakak begitu. Enggak bisa begitu ya.
Kalau Muhammad sepertimu itu bagaimana bahasa Arabnya? Hmm? Ada yang tahu? Pakai ka'anna bisa. Pakai ka'anna, ka'annaka begitu ya. Muhammad ka'annaka. Seperti seakan-akan seperti kamu. Lanjut wallahi la aktubanna al-wajiba wallahi ya. Wow, fasal. Berikutnya di dalam ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 44, inhum illa kal an'ami kaf huruf kaf masuk ke an'am, an'am adalah isim zahir. Irabnya bagaimana? Ismun majrurun wa alamatu jari al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Kafnya sendiri adalah harfu jarin mabni ala al-fathi. Fathi ya bukan fithi ini. Salah. La mahalla lahu minal i'rab. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan jadi yang sebelumnya huruf jar terbagi menjadi dua ya tanqasimu ila kismain ya kan. Nah, al kismul awal yakni al huruf allati tajuru az-zahir wal mutmar yakni al mutmar fil mahal wal zahir fil lafz. Amma al kismu sani al huruf allati tajuru al isma az-zahir faqat. Nah, ya. Lal mutmar ya. Tamam nantakil ila hurufil jar az-zaidah kita pindah ke pembahasan huruf huruf jar yang dia itu adalah tambahan. Walaupun kita telah sempat menyinggung ya, sempat menyinggung pada pembahasan fa'il ya. Nah, nah, di sini kita lihat wahiyallati yumkinu al-istighna'u anha. Nah, huruf jar tambahan itu adalah huruf-huruf yang kalau dihilangkan tidak merusak kalam. Begitu kira-kira ya. Maka itu di antara cara kita mengetahui huruf jarnya ini tambahan atau dia memang menjadi inti atau pokok dari kalimat itu. Tinggal kita hilangkan saja itu huruf jar berubah nggak maknanya. Contoh wakafa billahi syahida. Nah, ya. Huruf jarnya, huruf jar ba di sana kita hilangkan mengubah makna nggak? Tidak. Berarti huruf jar ba itu di sana tambahan. Tapi kalau misalkan akal tu bil mil'aqati. Saya makan dengan sendok. Huruf jar ba-nya kita hilangkan. Merusak makna nggak? Yang akal tu bil mil'aqati. Huruf jar ba kita hilangkan. Rusak nggak makna kalam tersebut? Anda tanya kepada antum nih. Tiga orang yang hadir. Meru merusak ya. Karena nanti jadinya apa? Mil'aqahnya jadi maf'ul bih. Jadi saya makan sendok. Nah, ya, rusak maknanya. Jadi huruf jar ba pada kalimat akal tu bil mil'aqah ya itu bukan zaidah gitu. Baik, berikutnya watajurru ma ba'daha lafzon la hukman. Diperhatikan baik-baik. Dia memang memajrurkan si isim secara lafal, tapi tidak secara hukum. Makanya pada kalimat wakafa billahi syahida yang huruf jarba di sana adalah zaidah, kemudian kita tambahkan pengirapannya sebagai silatan wa taukid juga ya tentunya. Nah, nah itu memajrurkan lafzul jalalah secara lafal, tapi tidak secara hukum yakni mahalnya. Karena mahalnya adalah marfu' sebagai fa'ilnya kafa gitu. Tanbih, qad zakara ba'du ahli ilmi tentunya telah disebutkan oleh sebagian ahli ilmu anna ibarat ziyadah bahwasanya ungkapan tambahan ini ini Masya Allah bagus nih. Beliau berikan catatan ini. Kalau kita baca, nah tapi nggak tahu belum sampai di bab huruf jar juga di Nahwu Tatbiki-nya Syekh Khalid Abdul Aziz. Ini. Bahwasanya ungkapan ziyadah itu layaliku itlaquha fil Qur'an. Nggak cocok memutlakan ziyadah itu di dalam Quran. Makanya yang bagi antus sama takkir. Nah, tapi di kitab Nahwu Tatbiki
Syekh Khalid Abdul Aziz menambahkan itu bahwasanya fungsinya adalah takkid taukid. Kalau Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi pensyarah Jurumiyah kitabnya itu At-Tuhfah Al-Wusabiyah, nah Mustafid Nahwu dari Darul Hadis Yaman. Nah, itu beliau hmm, tambahkan langsung dalam kaidah pengirapannya apa? Silatan wa taukid. Kalau mendapati huruf-huruf ziyadah di dalam Al-Qur'an. Dan ini beliau berikan juga keterangan la yaliku itlaquha fil Qur'an. Beliau yakni penulis kitab ini, Syekh Ahmad Iskandar. Taib mawadi'u ziyadatil ba. Nah, kita masuk. Jadi yang sering itu di antara huruf jar tambahan adalah huruf jar ba. Nah, ya. Nah, di antara tempat tambahan ba. Nah, ini penting sekali. Nah, ini alhamdulillah kita dapati di sini ya. Nah, tempat-tempat huruf jar ba itu dia menjadi zaidah atau tambah. Ya, pertama idza waqa'at fi khabari laisa. Kalau terletak pada khobarnya laisa maka dia tambahan. Ini kalau kita belajar Durusul Lughah jilid 2 yang awal-awal tuh, entah dars 1 atau dars 2 gitu ya. Nah, nah itu ada pelajaran tentang laisa, khobarnya ditempel sama huruf jar ba begitu. Ya. Contoh, ana lastu bi mudarrisin. Ana lastu bi maza apa dan seterusnya gitu. Allah Ta'ala di sini beliau kutipkan ayat Al-Quran surah Al-Ghasyiyah lasta alaihim bimusaitir ya kalimatu ba. Nah, untuk ini untuk dalam pengirapan sebetulnya kita nggak boleh mengatakan bi kayak gini ya, tapi kita katakannya apa, alba gitu, alba harfu jarrin zaidin litakkid. Nah, boleh juga kayak gini litakkid. Atau boleh juga mengikuti kalau yang silatan atau taukidan itu ungkapan pengiropan dari Syahmat bin Sabit Al-Usabi itu yang pernah saya baca gitu. Tapi boleh juga kayak gini. Ini sama seperti Syekh Khalid Abdul Aziz penulis Nahwu Tatbiqi gitu. Litakkid ya mabni ya bukan mibni mabniyun ala al-kasri alba gitu ya. Musaitirnya itu adalah khobar laisa majrurun lafzon tapi mansubun mahallan. Kan khobar laisa. Laisa saudara kana itu adalah tarfaul isma watan yarfaul isma wa yansibul khobar. Yang kedua, idza waqa'at fi khobari ma yang beramal amalan laisa. Kita udah belajar nih kan, ma yang beramal amalan laisa. Ma apa sebutannya? Ada yang masih ingat nggak nih? Ma Hijaziyah gitu. Qala ta'ala wa ma rabbuka bighafilin. Nah, Allah ini tidak lalai amma ya'malun dari mereka dari apa yang mereka kerjakan. Nah, fil mudhari istimrar terus berlaku dan berlangsung. Alba harfu jarin zaidin ditakid mabni alal kasri ya. Ghafil itu khabarnya ma di sini nih. Ma hijaziyah. Rabu isim ya ghafilnya khobar ya khobar secara mahal gitu tapi lafalnya dia majrur dengan huruf jar ba yang tambahan lit ta'kid tentunya silatan atau taukid. Nah, yang ketiga idza waqa'at fi fa'ilil fi'il kafa. Nah, ini memang seringnya begini teman-teman ya. Gitu. Kalau dia nyambung sama fa'ilnya si kafa sebagaimana di Quran di sini wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Nah, banyak firabnya ya. Yang keempat setelah isim fil amr alaika, ya kan? Nah, alaika bin najahi. Ingat alaika itu adalah isim fil amr. Ada yang masih ingat? Makna alaika apa? Kayak di hadis Nabi Muhammad tuh. Alaika bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ya. Berikutnya yang kelima,
Fi uslub ta'ajjub. Nah, untuk uslub ta'ajjub nanti setelah pembahasan majrurah kita akan bahas ya. Nah, sighatun af'il bihi ya, bentuk yang af'il tapi. Contohnya ajmil bis sama'i. Ingat di sini. Nah, ini kita ambil dulu pelajaran ini ya, huruf jarnya itu tambahan. Kita lihat ajmilnya adalah fi'lun ya, madin ya. Ya jaa ala sighatil amr gitu. Dia datang dalam bentuk fi'il amr. Ajmil ya, itu kan bentuk fi'il amr kan. Ya, tapi artinya bukan indahkan tapi apa betapa indahnya begitu langit tersebut. Baknya huruf jar tambahan litakid dan as-sama adalah fa'il si ajmil ya. Fa'il si ajmil secara mahal berarti dihukumi marfu secara mahalnya namun secara lafalnya majrur karena terletak atau bersambung dengan huruf jar. Nah, di antara huruf jar yang tambahan selain ba adalah huruf min nih sekarang. Nah, di antara tempat min ini menjadi huruf tambahan, idza subiqat bistifhamin ya. Kalau dia diawali dengan apa? Istifham. Wa kana majruruha nakiratan. Dan yang dijarkannya itu maksudnya isim majrurnya yang terletak setelah min itu adalah nakirah. Baru minnya itu adalah tambahan. Hal min khaliqin ghairullah. Begitu. Berikutnya yang kedua, ini untuk i'rabnya ya. Nah, khaliqin di sini mubtada marfu secara mahal tapi majrur secara lafaz. Yang kedua, idza subiqat binafyin wa kana majruruha nakirah. Ini kalau dia didahului dengan penafian dan isim yang dijarkannya sama lagi-lagi yakni nakirah bukan ma'rifat ya. Wa ma min ilahin illallah. Harfu jarin zaidin. Litakid mabni ala sukun ilahin mubtada marfu secara mahal majrur secara lafaz. Kemudian selain ba dan min itu ada huruf kaf juga. Nah, ya. Maudi'u ziyadatil kaf karena sebutannya maudi'u di sini ya berarti satu tempat. Nah, ya satu tempat saja. Tempat saja. Idza dakhalat ala misli. Nah, ya. Contohnya apa? Kamisli. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwa samiul basir. Al-kafu. Nah, ini nggak jangan sampai kak doang nih. Al-kafu kita sebutannya kalau mau ngiram. Harfu jarin zaid litakid. Nah, untuk menguatkan nih, untuk menguatkan. Betul-betul ya, kuatkan. Mislinya adalah apa mislinya? Khobar, khobar laisa. Ya, khobar laisa. Mansub secara mahal, majrur secara lafaz. Majrur secara lafaz. Ini kesimpulan pembahasan kita tentang apa? Huruf-huruf jar. Maksudnya huruf jar atau isim yang dijarkan karena huruf jar begitu ada dua ya, ada isim zahir, ada domir. Domirnya domir muttasil jelas karena bersambung dengan huruf jar. Kemudian huruf jar sendiri dia terbagi menjadi dua, ada yang menjarkan isim zahir sekaligus domir, ada yang hanya menjarkan isim zahir saja. Baik, mungkin itu dulu pembahasan kita pagi hari ini. Untuk mabahas ini memang sedikit, 30 menit ke depan sebetulnya bisa saja kita tuntaskan untuk membaca ini. Tapi mungkin kita undur di pertemuan berikutnya saja. Ya, di pertemuan berikutnya saja kita membahas idofah ini ya. Nah, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ustaz. Oh iya.